Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini insya Allah kita akan melanjutkan bagian dari pengembangan perangkat kurikulum merdeka. Jika pada sebelumnya kita sudah merumuskan dan menganalisa capaian pembelajaran dari berbagai elemen, fase, kemudian identifikasi tujuan pembelajarannya dan sebagainya, maka pada sesi ini kita akan melanjutkan pekerjaan itu dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran ada tahapan penting yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita sudah memahami sebelumnya capaian pembelajaran, kemudian kita akan merumuskan tujuan pembelajaran yang pada sesi ini kita akan lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah kita berhasil merumuskan tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu kita rumuskan alur tujuan pembelajaran. Dan lalu kemudian kita akan merancang pembelajarannya. Nah, dalam kategori ini sebenarnya pemerintah itu sudah menetapkan capaian pembelajaran sebagai acuan kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi CP ini sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian kita sadar bahwa rumusan CP itu, capaian pembelajaran itu perlu untuk di breakdown, ditindaklanjuti secara operasional. Karena CP itu tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari kita dengan peserta didik di ruang kelas. Kemudian yang berikutnya adalah CP itu sebenarnya perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Ya, agar tujuan pembelajaran yang kita capai terukur, bersifat konkret, lebih operasional, dan dicapainya satu persatu oleh peserta didik hingga mereka kita antarkan bersama pada fase terakhir daripada capaian pembelajaran. Itu yang penting untuk kita lakukan. Nah, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, konsep yang perlu kita ketahui adalah bahwa rumusan tujuan pembelajaran itu adalah rumusan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan yang dia lebih operasional dan konkret. Dan tentunya yang pencapaiannya itu satu persatu oleh peserta didik hingga pada akhir fase. Nah, tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu tentunya dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran. Hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP, capaian pembelajaran. Oleh karena itu, untuk capaian pembelajaran dalam satu fase, guru perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Sebenarnya tujuan pembelajaran ini dalam rangka memberikan penguatan, memberikan arah bagi kita untuk capaian pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ini pendidik itu diberikan keluasan untuk menggunakan berbagai macam rujukan teori. Ya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang selama ini kita tahu, misalnya taksonomi Bloom, versi revisi oleh Anderson dan Krathwohl di 2001, kita bisa gunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu lebih konkret dan lebih menggunakan kata-kata operasional yang biasa dikenal oleh kita, maka tidak hanya teori atau konsep yang disampaikan oleh taksonomi Bloom yang selama ini kita tahu, tetapi juga ada yang ditawarkan oleh Tighe dan Wiggins yang tahun 2005 dengan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan. Kemudian juga adalah taksonomi Marzano yang tahun 2000 ada 6 level. Kita bisa perdalam ini pada bagian yang lain. Nah,
Pendidik di sini diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran, terutama dalam memilih kompetensinya, ya, dalam memilih kompetensinya, taksonominya. Selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran serta konsep atau topik yang sedang kita ajarkan, karakteristik peserta didik serta konteks lingkungan pembelajaran, silakan. Apakah kita menggunakan taksonomi Bloom versi revisi Anderson and Caldwell, atau oleh Tiggy dan Wings, atau oleh taksonomi Marzano. Nah, kalau kita lihat untuk dalam rangka menyusun kompetensi kita, dalam rangka merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui. Pertama adalah ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, perlu memuat aspek kompetensi. Nah, kompetensi itu berupa kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan. Itu komponen pertama. Dan ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua adalah lingkup materinya. Nah, tentunya lingkup materinya itu ilmu pengetahuan itu atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi ada materinya. Dan dalam konteks pembelajaran kita juga membutuhkan rumusan kontekstualisasinya. Jadi nilai-nilai pembelajaran itu harus memberikan nilai penting bagi peserta didik. Perlunya internalisasi nilai-nilai pembelajaran dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Olehnya, rumusan tujuan pembelajaran sebaiknya pula di samping ada rumusan kompetensi dan lingkup materi juga dihubungkan dengan bermuatan kontekstualisasinya. Jadi rumusan TP misalnya pada contoh ini kita bisa lihat di sejarah kebudayaan Islam di fase D, misalnya ada rumusan tujuan pembelajaran, menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah dalam kebinekaan. Kita melihat bahwa kata menganalisis, ya, menganalisis itu adalah kompetensi yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran ini. Sedangkan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah itu adalah lingkup materinya. Sedangkan sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Wataniyah dalam konteks kebinekaan Indonesia, maka itu yang dimaksud dengan muatan kontekstualisasinya, konteks dalam pembelajaran. Ya. Nah, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa teknik. Ya, kami akan menyampaikan teknik umumnya, terdiri atas 3 teknik. Pertama adalah kita akan merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung melalui capaian pembelajaran. Yang kedua, kita juga dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan, pertama adalah dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materinya, yang tentunya disertai dengan konteksnya. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah membuat rumusan tujuan pembelajaran dengan merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Jadi pendidik, ya, sekali lagi, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan pilihan pertama, bisa menggunakan pilihan kedua, atau menggunakan pilihan yang ketiga. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan rumusan CP, capaian pembelajaran, yang dikaitkan dengan konteksnya, ya, yang dikaitkan dengan konteksnya. Jadi ini kita bisa melihat pada bagian ini, misalnya elemen CP-nya adalah elemen akidah, kemudian CP-nya adalah ini, peserta didik mampu menganalisis akidah Islam, ya, kemudian sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama al-sunnah wal jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas. Lalu berdasarkan rumusan CP ini, kemudian
kita rumuskan tujuan pembelajaran yang tentunya langsung melihat pada rumusan capaian pembelajaran. Tentunya diuraikan bagian-bagian yang lebih rinci dan sifatnya lebih operasional dan konkret. Jadi di sini ada menganalisis akidah Islam sebagai satu kesatuan prinsip yang dipegang dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Jadi ini ada kompetensinya menganalisis, kemudian materinya akidah Islam dan ihsan, kemudian kontekstualisasinya itu adalah sebagai nilai ibadah yang berdimensi ukhrawi. Ada menganalisis, ada menganalisiskan bagaimana beberapa asmaul husna dan sebagainya yang langsung, yang secara langsung berdasarkan CPN dikaitkan dengan konteksnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ini contoh berikutnya untuk secara langsung ya. Misalnya untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi elemennya periode Rasulullah ini fase D, Madrasah Sanawiyah. Ini rumusan CP-nya ya. Di rumusan CP-nya ini kemudian berdasarkan rumusan CP kita buat rumusan tujuan pembelajaran yang langsung mengacu kepada redaksi atau substansi daripada capaian pembelajaran. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari CP maksudnya adalah menggunakan rumusan-rumusan CP esensial yang dikaitkan dengan konteksnya. Kita lihat menganalisis ini adalah kompetensinya, nilai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam itu adalah materinya, sedangkan inspirasi bagi kehidupan itu adalah bagian konteksnya. Demikian juga menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ada di sana kompetensi, ada ruang lingkup, dan juga ada konteksnya. Nah, ada cara yang kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran langsung secara berdasarkan. Ini contoh yang lain ya untuk pembelajaran langsung itu. Kemudian cara yang kedua adalah rumusan tujuan pembelajaran yang bermuatan konteks untuk pembelajaran yang bermakna. Jadi ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan ruang lingkup. Jadi ada kolom kompetensinya, lalu ada kolom ruang lingkupnya. Jadi perbedaannya dengan cara yang pertama, maka cara yang kedua ini adalah kita menyertakan bagian kata kunci kompetensinya, ya. Kata kunci kompetensinya, lalu ada lingkup materinya. Kemudian berdasarkan atas kompetensi ini, kemudian materinya, lalu kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Kita lihat, ini ada tujuan CP-nya ada peserta didik mampu menganalisis akidah, lalu kompetensinya ada menganalisis, bagian-bagian menganalisis itu ada mengidentifikasi, mengklasifikasi, kemudian mengorganisasi, memahami, menerapkan, memetakan. Lalu ruang lingkup materinya itu adalah akidah, kemudian aqaid khamsin, kemudian aqaid khamsin itu dan asmaul husna. Lalu itu atas dasar rumusan kompetensi, kemudian materi kita rumuskan tujuan pembelajaran menjadi mengidentifikasi adalah kompetensinya, kemudian Islam adalah materinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah berdimensi ukhrawi. Itu adalah konteksnya, ya. Nah, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini juga bisa kita lakukan. Misalnya, ini ada bagian CP-nya, CP untuk SKI fase D, ya, dengan elemen periode Rasulullah SAW. Kemudian ada kompetensinya itu menganalisis, merekonstruksi dan menelaah. Lalu lingkup materinya dakwah Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Madinah. Lalu berdasarkan atas kompetensi dan ruang lingkup materi ini kemudian dijabarkan, dirumuskan tujuan pembelajarannya yang tentunya tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Jadi ini menganalisis misi, menganalisis ini adalah kompetensinya, kemudian misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam itu adalah ruang lingkup materinya, sedangkan inspirasi bagi kehidupan sekali lagi itu adalah konteksnya.
Misalnya juga berikutnya, merekonstruksi adalah bagian dari kompetensinya. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah lingkup materinya. Sementara sebagai inspirasi menumbuhkan ukhuwah kehidupan beragam, berbangsa dan bernegara adalah konteksnya. Jadi ini pemilihan jenis kompetensi ini merupakan penjabaran operasional kompetensi umum pada rumusan CP. Oleh jenis kompetensi menjadi petunjuk. Jadi sekali lagi pemilihan kata kunci kompetensi dan ruang lingkup ini sebenarnya adalah menjadi petunjuk untuk menyusun rumusan tujuan pembelajaran dengan lingkup materi dan konteksnya. Ya, ini contoh untuk rumusan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam fase D dengan elemen periode Rasulullah. Nah, ini contoh untuk pelajaran umum. Kita lihat di sana ada elemennya, ada kompetensinya, lalu ada materinya, di bawahnya ada rumusan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya ini Bapak Ibu kita semua bisa merumuskannya. Dan terakhir adalah kita bisa membuat rumusan tujuan pembelajaran itu dengan menggunakan lintas elemen. Nah, cara ini sebenarnya akan pas dilakukan pada CP, ya, capaian pembelajaran pengetahuan yang menuntut pengetahuan keterampilan prosedural maupun pengetahuan yang sifatnya prosedural, kemudian keterampilan yang juga bersifat prosedural, sehingga dia bisa dihimpun dalam satu tujuan pembelajaran yang runut, ya. Misalnya mata pelajaran matematika, bahasa, fikih, Quran hadis. Ini pasti terkait dengan beberapa elemen-elemen CP yang bisa dibungkus atau bisa dirumuskan dalam beberapa tujuan secara runut atau berurutan. Dan tentunya itu berada dalam satu klaster atau rumpun yang sama. Misalnya ini ada di matematika bilangan ini ada fase A, CP-nya peserta didik menunjukkan pemahaman bilangan, kemudian melakukan operasi penjumlahan, menunjukkan pemahaman pecahan. Lalu tujuan pembelajarannya ini ada menjelaskan makna, menuliskan lambang, membandingkan, mengurutkan, melakukan operasi hitung. Jadi dia ada kompetensi tujuan pembelajaran bersyarat. Tujuan pembelajaran di akhir itu akan dilakukan jika tujuan pembelajaran yang keterampilan atau kompetensi yang lainnya dipenuhi dulu. Tidak mungkin dia bisa melakukan perhitungan operasi hitung jika makna, kemudian lambang, konsep dasar yang tentang operasi hitung itu peserta didik tidak mengetahuinya. Nah, ini untuk matematika, misalnya ini ada elemen pengukuran, ada elemen geometri. Nah, ini tujuan pembelajarannya bisa diurutkan, bisa dirumuskan dalam satu sampai beberapa CP untuk mewakili beberapa capaian pembelajaran. Ya, mari kita lihat contohnya untuk bagian ini, dan moga-moga bagian ini menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih memahami bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, misalnya untuk tujuan pembelajaran untuk fase D, ya, untuk fase D kita bisa melihat untuk fase D ini pertama adalah CP-nya adalah untuk periode Rasulullah yang seperti kita sudah bahas tadi, mampu menganalisis misi strategi, kemudian sebagai inspirasi bagi ukhuwah insaniyah, kemudian kompetensi yang menganalisis dan mengkonstruksi, kemudian lingkup materi ini, lalu ini tujuan pembelajarannya. Sekali lagi, rumusan tujuan pembelajaran ini diwakili, di sana ada rumusan kompetensinya, menganalisis, kemudian di sana ada lingkup materinya, misi dan strategi dakwah, lalu yang bagian yang kita buat warna kuning ini adalah konteksnya, agar tujuan pembelajaran itu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Ini untuk periode Rasulullah, ini fase D, ya. Kemudian ini periode Khulafaur Rasyidin, sama mekanismenya periode klasik. Kemudian Islam periode pertengahan, kemudian periode Islam di Nusantara. Nah, rumusan-rumusan tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan kita bisa lakukan untuk mata pelajaran dan fase kita di masing-masing sekolah dan masing-masing apa yang kita sudah pahami secara bersama. Kami berharap mudah-mudahan ini sangat bermanfaat
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jadi tujuan pembelajaran yang baik insya Allah akan menuntun generasi muda kita, generasi masa depan kita kepada jalur pendidikan yang lebih baik. Karena menurut John Goodall mengatakan, sekali guru memasuki ruang kelas dan menutup pintu kelasnya, hanya dialah yang bisa menentukan mau kemana proses pembelajaran akan dibawa. Jika tujuan pembelajarannya tidak jelas, maka dipastikan ruang kelas itu berada dalam kehampaan dan tidak pernah ada arah sekalipun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan semoga bernilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala pengertiannya. Saran, kritik, dan sumbangsi pemikirannya kami sangat harapkan untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.